dengan Mars Bergerak Kalimantan Selatan. Biar kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak mengapa pada murid, berarti Kadupul. Iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ini saatnya kita dengarkan paparan dari teman kita Bapak Muhammad Ihsan untuk menyampaikan tentang modul 1.4 kepada Bapak Ihsan. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai perwakilan calon guru penggerak angkatan 11 sangat berterima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Ismail Dapat Berabai atau yang mewakilinya. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Wakasek atau Ibu Wakasek Kurikulum dan Kesiswaan, dan sama-sama guru atau rekan sejawat yang kami hormati dan kami muliakan, beserta juga staf TU dan perusahaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan berbagi praktik baik atau aksi nyata hasil dari
positif adalah sesuatu yang harus kita biasakan, di mana di budaya positif ini kalau sudah terbiasa maka dia akan menjadi darah daging. Kalau sudah menjadi darah daging maka hasil yang Dah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya izin berdiri untuk menjelaskan tentang budaya positif di sekolah kita atau di SMA 8 Bragai. Di sini adalah pelajaran modul 1.4, di mana di sini budaya positifnya yang ingin saya gali adalah tentang latar belakangnya, kemudian tujuannya, apa dampak murid yang ingin dilihat dari rancangan dan tindakan ini, kemudian tulang ukurnya, seterusnya lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan itu dari siapa saja. Di sini rancangan tindakan untuk aksi nyatanya adalah dengan judul Dimensi Budaya Positif di SMA 8 Bragai. Di sekolah negeri SMA 8 Bragai, dengan latar belakang dimensi ini dilakukan adalah konsep dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum ratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakan sebuah aksi nyata dalam bentuk pembebasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi saya mengambil judul ini adalah saya melihat di mana budaya positif kita ini masih belum tercapai lah 100% atau masih di bawah KKN. Jadi untuk menyempurnakan itu, saya berusaha sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ingin mengaplikasikannya budaya positif kepada siswa-siswa sekalian. Selanjutnya dengan tujuan meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif, dan yang kedua ada terbentuknya motivasi disiplin pada murid mulai pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini ada tulang ukur yang atau menjadi acuan bagaimana terlaksananya dimensi pemahaman budaya positif di sekolah. Kemudian terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru kelas dan murid. Selanjutnya warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Selanjutnya menggunakan segitiga restitusi menjadi alat utama dalam menyelesaikan persoalan kelas. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas, kemudian melakukan diseminasi konsep budaya positif, selanjutnya menyusun keyakinan kelas dan menegakkannya di dinding kelas. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah SMA Negeri 8 Bragai dan seluruh guru beserta staf tata usaha dan murid untuk membuat keyakinan kelas seperti kertas, kartu, spidol, penggaris, dan lain-lain. Itu adalah dukungan yang dibutuhkan atau yang fasilitasnya dalam sekolah. Kemudian lanjutannya adalah budaya positif ini adalah budaya positif ini memiliki nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini bukan sekedar hanya kita teorikan atau praktekkan di lapangan, tapi budaya positif ini sebisa mungkin siswa kita itu bisa menerapkannya di dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi kita
agar siswa itu bisa belajar menerapkannya budaya positif itu di kehidupan masyarakatnya atau di keluarga terutamanya. Selanjutnya ini adalah contoh dari budaya positif. Yang pertama, pembiasaan salam dan sapa. Salam dan sapa adalah merupakan contoh budaya positif untuk diterapkan di kelas atau sekolah berupa bentuk penghormatan dan penghargaan kepada orang lain. Oke, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru, kenapa kita setiap kali masuk sekolah atau masuk dalam ruangan kelas itu membiasakan kita mengucapkan salam dan sapa? Kalau ada masukan dari Bapak Ibu Guru, silakan angkat tangan. Ibu Ele? Oke, Ibu atau Ibu ini? Ibu kamu? Budaya positif. Parok sini Bu, pada kelihatan Bu. Bawa Iya. berdiri. Parok sini. Untuk bagi saya, untuk kebiasaan dalam salam sapa sebelum kita melalui anak didik kita memasuki ruangan kelas, itu adalah mendidik mereka supaya pembiasaan diri, ya, pembiasaan diri yang akan menjadi sebuah bagi diri siswa itu apa namanya? Pembiasaan diri itu supaya dia lebih merasa bertanggung jawab. Intinya ke situ arahnya. Kemudian kalau dalam kita kan memang kalau kita memasuki ruangan itu kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu supaya untuk penghormatan sebelum kita mulai pelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Ele. Jadi salam dan sapa itu sangat penting di dalam pembelajaran. Di mana misalnya kita dalam rapat atau suatu rapat, kalau kita masukkan sebelum mulai membuka rapat itu pastikan dibarengi dengan salam dan sapa ya. Karena salam dan sapa itu adalah untuk mencairkan suasana. Jadi awal pembelajaran apa yang kita ajarkan itu supaya lebih cair lah. Jadi bisa adalah kalau kita itu adalah interaksi yang secara antar tidak sengaja lah dengan siswa, walaupun itu dibiasakan setiap hari. Ya, apa yang dikatakan Ibu Yaya tadi sangat benar. Kemudian apakah ada pendapat yang lain atau masukan yang lain tentang pentingnya salam dan sapa? Oke, bilang. Ya. Kalau kita memberi sapa orang lain, itu kita merasa bahwa orang lain itu ada hubungan baik dengan kita. Apalagi kita kan saling mengucapkan sapa, lalu dibalasnya sapa kita adalah salam kita. Berarti kan kita sama-sama saling memberi, kita memberi ucapan mudah kita selamat dalam kehidupan ini dan kita hari-hari kan, assalamualaikum, tapi kita memberikan kesempatan saat sejahtera untuk kamu, dia membalas untuk saya, berarti saling berhubungan. Lalu sapa, kita bentuk hubungan dengan bahwa kita dengan orang yang kita sapa itu kita berarti akrab satu sama lain. Kan ada saling berhubungan. Tadi kan timbal balik dia menjawab sapa kita, yang kita berarti kita mengakrab dengan dia. Seandainya kan dia tidak menjawab sama kita, berarti kita tidak akrab, tidak saling terhubung satu sama lain. Jadi dalam sapa dan salam itu kita menciptakan suasana yang nyaman, tenang, saling menghargai satu sama lain, artinya saling berhubungan. Dengan salam dan sapa itu terjadilah interaksi yang baik ya? Ya. Ya, benar. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini adalah contoh yang pertama dari budaya positif kita yang harus kita terapkan kepada anak didik kita.
Ya, pembiasaan salam dan sapa di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya di sini guru dan siswa saling menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu di kelas. Kemudian guru dan siswa memulai pembelajaran dengan salam dan doa. Guru dan siswa saling mendoakan sebelum dan sesudah pembelajaran. Pembiasaan salam dan sapa dapat membantu menciptakan lingkungan kelas yang hangat dan ramah. Selain itu, pembiasaan ini juga dapat menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai antar siswa. Ini contoh yang kedua. Pembiasaan saling membantu atau gotong royong. Saling membantu juga merupakan contoh budaya positif untuk diterapkan di kelas atau sekolah dengan bentuk kepedulian dan gotong royong. Pembiasaan saling membantu di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, siswa membantu teman yang kesulitan memahami pembelajaran, siswa membantu teman yang membutuhkan bantuan, dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu di sini tentang gotong royong, apakah sudah diterapkan atau masih dalam proses? Apakah ada ya Bapak Ibu yang ingin memberikan sekilas jawaban atau sarannya? Jadi untuk membiasakan saling membantu atau gotong itu untuk penerapannya di dalam kelas. Ini yang sering yang saya sebagai pendidik yang saya lakukan adalah membersihkan kelas bersama. Ya, kenapa ini dilakukan? Ya, tidak lain ini untuk menumbuhkan suasana kelas yang bersih. Karena dengan kelas yang bersih itu juga meningkatkan dengan suasana kelas yang bersih, meningkatkan suasana belajar kita di dalam kelas, rasa nyaman. Ya, jadi juga di sini anak-anak merasa bertanggung jawab terhadap kelas mereka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gotong royong ini sangatlah perlu untuk diterapkan di sekolah, di mana gotong royong adalah pembiasaan saling membantu dapat menciptakan lingkungan kelas yang saling mendukung dan kerjasama. Selain itu, pembiasaan ini juga dapat menumbuhkan sikap peduli dan gotong royong antar siswa. Jadi antara siswa itu adalah interaksi yang hangat karena selalu adanya gotong royong. Ini salah satu juga adalah budaya positif yang perlu kita terapkan pada peserta didik kita. Kemudian ada lagi contoh yang ketiga. Ini adalah pembiasaan menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan bentuk toleransi dan inklusi, sehingga termasuk contoh budaya positif untuk diterapkan di kelas atau sekolah. Pembiasaan menghargai perbedaan di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, guru dan siswa saling menghormati perbedaan pendapat dan agama. Kemudian guru dan siswa saling menerima perbedaan latar belakang siswa. Nah, di sini ada beberapa itu pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada saran lain yang pernah dilakukan di dalam kelas Bapak atau Ibu? Oke, Bapak Ibu Lisa. Iya, terima kasih. Iya, mengenai pembiasaan menghargai perbedaan itu biasa kita lakukan selain yang tiga itu ya. Oh iya, ketika dalam pembelajaran khususnya saya sebagai guru sejarah
kita sering mengadakan diskusi-diskusi, baik itu diskusi secara kelompok ataupun secara internal masing-masing individu. Setiap siswa itu memiliki kemampuan interaksi yang berbeda, khususnya dalam komunikasi atau menyampaikan ide-ide dan pendapat mereka. Jadi kadang ada siswa yang secara spontan bisa menyampaikan secara lugas pendapatnya, namun ada juga siswa yang kadang sulit untuk menyampaikan secara lisan apa yang ada di benak mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisa. Ya, memang benar guru dan siswa itu saling menghargai perbedaan kemampuan siswa. Kadang di kelas itu ada siswa yang memiliki IQ yang di atas rata-rata, ada yang sedang, dan ada juga yang anggaplah di bawah rata-rata. Jadi sebagai gurunya dan sebagai fasilitator, artinya kita adalah menempatkan siswa itu sama rata. Jadi dalam pembelajaran kita tidak membedakan tentang kemampuan siswa. Jadi perbedaan itu dapat kita barengi dengan cara-cara yang bisa kita masukkan ke dalam sana agar siswa yang merasa dibedakan itu tidak merasa terbawah atau tidak merasa minder. Jadi pembiasaan menghargai perbedaan ini adalah suatu budaya positif yang juga harus kita terapkan di sekolah. Oke, contoh yang selanjutnya adalah sikap disiplin. Di sini disiplin merupakan kunci keberhasilan dalam segala hal. Sikap disiplin di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, guru dan siswa mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Guru dan siswa datang tepat waktu ke kelas. Guru dan siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, disiplin di sini adalah sangat menentukan atau kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan. Menurut Bapak Ibu, disiplin ini seberapa penting dalam proses pendidikan Ibu Adida? Disiplin itu merupakan kunci keberhasilan dalam segala hal, yang mana seperti disiplin kelas, bahwasanya siswa harus mematuhi peraturan yang ada di dalam kelas. Kalau disiplin tentang lingkungan sekolah, membiasakan mematuhi peraturan dalam tata tertib, datang ke sekolah tepat waktu, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang memang benar, dengan disiplin maka akan terciptanya suasana yang nyaman dalam pembelajaran. Ini adalah yang bisa kita terapkan atau kita biasakan di dalam kelas. Selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini adalah refleksi diri. Refleksi diri merupakan proses berpikir kritis untuk memahami diri sendiri. Menjadi salah satu contoh budaya positif untuk diterapkan di kelas atau sekolah. Karena menuntut pada kedalaman internal personal. Pembiasaan refleksi diri di kelas dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah guru dan siswa meluangkan waktu untuk merenungkan diri sendiri setiap hari. Jadi di sini refleksi itu sama dengan pencerminan, artinya mencerminkan diri kita gimana hari ini dan gimana untuk lebih maju ke depannya. Jadi mungkin apakah ada lagi pendapat tentang refleksi ini di sekolah? Siapa yang mau memberikan atau tanggapan atau saran tentang refleksi ini? Ya, itu tidak. Baik, terima kasih. Sikap refleksi diri, di situ kan refleksi diri merupakan proses berpikir lebih
untuk memahami diri sendiri ya Pak ya. Berarti mata ulun masih jelas saja ya Pak ya. Nah di situ menurut ulun sikap refleksi diri ini sangat penting karena di situ siswa itu dapat berpikir kritis, ya, pembelajaran itu lebih bisa aktif dan peningkatan pemahaman siswa itu lebih mudah Pak untuk pembelajarannya. Mengapa pentingnya sikap refleksi diri itu dalam proses pembelajaran? Itu aja, terima kasih. Ya, memang benar, refleksi diri itu sangatlah penting di dalam pembelajaran. Karena dengan refleksi diri maka pembelajaran berikutnya akan lebih meningkat. Oke, siapa lagi yang mau? Terima kasih Pak Isan. Benar sekali yang disebutkan Ibu Winda tadi bahwa di mana refleksi diri kita, kalau misalnya kita pada posisi siswa tadi, refleksi ini gunanya untuk menumbuhkan sikap kritis dan kreatif. Nah, untuk guru, refleksi diri untuk guru adalah untuk membiasakan kita memahami kekurangan kita saat pada proses pembelajaran. Nah, jadi apa saja kekurangan kita, kelemahan kita, itu yang kita perbaiki pada pertemuan berikutnya. Nah, kalau misalnya yang sudah baik kita tingkatkan, yang masih kurang kita perbaiki. Ya, terima kasih Pak Isan. Ya, terima kasih kepada Ibu Rani. Ya, yang benar sebagai pendidik atau pengajar, kita harus pandai-pandai atau bisa-bisa merefleksikan diri. Dimana kalau misalnya pembelajaran hari ini sudah baik, maka pada pembelajaran berikutnya kita harus tingkatkan agar lebih baik lagi. Kemudian misalnya pembelajaran pada hari ini masih perlu diperbaiki, maka pada pembelajaran berikutnya agar sudah baik. Jadi refleksi diri ini adalah kunci dari pendidik sebagai fasilitator untuk mentransfer ilmu agar siswa itu berhasil di kemudian hari. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjabarkan tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas yang saya buat. Yang keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk membantu perilaku interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah bukan lagi semacam peraturan kelas. Jadi asalnya peraturan kita adaptasi menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu bermakna menggunakan kata-kata yang negatif dan keyakinan kelas ini menggunakan kata-kata yang positif. Contohnya misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita jadikan makna keyakinan kelas, maka di sana misalnya ditulis adalah bersih itu lebih indah. Jadi kata-kata tidak, jangan itu adalah merupakan dari peraturan, maka kita adaptasi maknanya itu menjadi kata-kata positif. Jadi ini keyakinan kelas ini adalah pembiasaan siswa atau peserta didik agar lebih memahami atau maknanya. Jadi dia sebisa mungkin merasa dirinya itu memiliki atau sadar diri tentang apa yang harus dia lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada semalam saya ada praktik tentang pembuatan keyakinan kelas. Ini saya ambilnya di kelas 11 Itu waktu saya mengajar. Di sini ada beberapa keyakinan kelas yang kami buat. Itu asalnya peraturan kelas. Di sini yang pertama saya simpulkan tidak membuat kegaduhan di kelas. Itu pendapat siswanya. Yang kedua, tidak datang terlambat. Yang ketiga, tidak boleh membuang sampah sembarangan.
Yang keempat, tidak menggunakan seragam sesuai aturan. Dan yang kelima, tidak boleh berkata kasar. Nah, di dalam keyakinan kelas ini ada, ini mohon maaf, ini keyakinan kelas dan ini nilai kebajikan yang kita ambil. Jadi ini saya belum lupa mengedit ini. Ini keyakinannya, ini nilainya. Oke Bapak Ibu, di sini kembali ke keyakinan kelas kita. Yang pertama, tidak membuat kegaduhan di dalam kelas. Ini adalah suatu peraturan. Saya menggunakan kata tidak. Maka kita adaptasi menjadi keyakinan kelas, itu adalah menjaga ketertiban. Jadi siswa di sana diharapkan merasa dia adalah suatu atau objek positif di dalam kelasnya sehingga dia mampu menjaga ketertiban. Jadi nilai yang bisa kita ambil adalah sikap disiplin siswa. Jadi dengan disiplin siswa maka ketertiban di dalam kelas akan tercipta. Sehingga peraturan yang ada di sekolah itu tentang tidak membuat kegaduhan itu akan mudah kita terapkan. Jadi di sini maknanya adalah membiasakan diri siswa itu agar berpikir positif. Jadi kalau kita menggunakan peraturan kelas itu masih maknanya negatif karena tidak. Jadi siswa itu merasa ada larangan lah. Jadi kebiasaannya bila ada larangan ada yang melanggar lah. Jadi untuk menghilangkan itu maka kita adaptasi dengan menjaga ketertiban. Oke Bapak Ibu, adakah yang memberikan contoh yang lain tentang peraturan dulu, baru keyakinan kelas, dan nilai apa yang kita ambil? Oke Bapak Ibu, siapa yang di sini yang ingin menyebutkan tentang peraturan kelasnya, kemudian keyakinan kelasnya dan nilai apa yang dapat kita ambil? Oke, Bapak atau Ibu siapa? Oke, Ibu ini. Ya. Peraturan kelas, kalau di kelas saya ada peraturan kelas tidak boleh keluar kelas ketika jam pelajaran kecuali ada izin tertentu. Kalau melanggar itu ada sanksinya, yaitu menuliskan 5 kosakata dalam bahasa Inggris karena saya guru bahasa Inggris. Dengan begitu anak-anak bisa tertib di dalam kelas dan dapat menyerap ilmu dengan baik. Disiplin. Oke, selanjutnya tadi ada tentang peraturan kelas, keyakinan kelas. Sekarang kepada Bapak Haryadi agar memberikan contoh yang kedua. Kaitan dalam hal peraturan kelas untuk menjaga kebersihan, siswa biasanya diberikan jadwal kebersihan di setiap hari dan berkelompok-kelompok. Jadi ketika siswa melanggar maka diberikan sebuah pembinaan terhadap siswa tersebut dengan memberikan penasihatan pada siswa-siswa itu. Itu saja. Ya, memang benar. Kalau peraturan itu ada konsekuensinya atau sanksi, di mana apabila yang melanggar pasti ada sanksinya. Seperti tentang membuang sampah sembarang tadi. Jadi ada pembinaan khusus kata Bapak. Kemudian kalau kita ambil itu membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kita ambil keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Jadi
siswa itu merasa yakin bisa menjaga kebersihan. Karena dengan menjaga kebersihannya dia yakin bisa, maka peraturannya itu bisa sudah terlaksana. Jadi tidak lagi merasa terbebani lah dengan kata-kata yang atau kata negatif seperti kata tidak dan jangan untuk. Selanjutnya nilai yang bisa kita ambil adalah tentang peduli lingkungan. Jadi dengan siswa itu membiasakan diri menjaga kebersihan di dalam kelasnya, maka akan tercipta lingkungan atau peduli lingkungan dan siswanya memiliki sifat peduli tentang kebersihan lingkungan. Oke, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya buat kemarin bersama dengan kelas 11O. Selanjutnya ini adalah budaya positif kita dengan yang pertama kata-kata. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita ucapkan bersama tentang pertama adalah berteman cerdas. Oke, kalau saya ucapkan berteman cerdas, ini adalah visi dan misi kita, di mana berteman cerdas adalah tentang berakhlak mulia, berbudi pekerti, dan memiliki kecerdasan, beriman dan bertakwa. Jadi kita ambil akronim dari ini adalah berteman cerdas. Oke, saya ini anggaplah ice breaking kita sebentar. Kalau saya ucapkan berteman, maka kalian cerdas. Oke, ini. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Oke, bisa sambil makan atau minum dipersilakan. Oke, saya mulai ya. Ini adalah sedikit kita sebentar. Di mana di sini adalah visi dan misi kita yang kemarin kita aplikasikan adalah beriman, bertakwa, berbudi pekerti, bertanggung jawab, dan mandiri serta cerdas. Oke, yang sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Berteman cerdas. Sekali lagi berteman cerdas. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini adalah foto-foto yang kita kemarin tentang visi dan misi berteman cerdas. Oke, sedikit lagi adalah tentang budaya positif. Nah, di sini saya menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah implementasi kontekstual yang saya terapkan di sekolah. Oke. Ini adalah saya gali tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah di dalam kelas itu. Dimana apabila siswa itu biasanya atau bermasalah, kalau kita biasanya membawa ke ruang konsultasi atau bikat. Jadi di sini kami diberi arahan atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah. Jadi siswa itu bukan hanya merasa tertekan atau merasa dirinya bersalah. Ini adalah salah satu budaya positif yang juga kita terapkan di sekolah. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas awal yang kita cari itu apa? Kemudian setelah tahu masalahnya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah.
Jadi kesalahannya itu apa? Apakah benar atau tidak? Jadi kita validasi atau sah atau tidaknya kesalahan tersebut. Mungkin dia hanya main-main saja, jadi itu tidak bisa di segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah dia sadar bahwa kesalahan yang dia terima itu menjadi sebuah pelajaran lah. Jadi ini diterapkanlah 3 tahapan segitiga restitusi. Jadi bentuknya segitiga. Ini untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada di dalam kelas atau di sekolah kita. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi di sini diharapkan pada tahap menstabilkan ini siswa itu merasa dirinya bersalah lah, jadi stabil sudah, baru kita panggil siswanya. Jadi di sini guru bukan sebagai penghukum lagi, jadi di sini bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer. Jadi selanjutnya tahap validasi. Jadi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi di sini guru itu sebagai memvalidasi apakah kesalahan itu benar atau tidaknya. Jadi di sini guru aktif lah mencari data-data yang sesuai kesalahan siswa itu. Jadi kalau kita gunakan segitiga restitusi, maka siswa itu benar-benar memiliki kesalahan yang harus kita perbaiki. Jadi tahap terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini bukan lagi menghukum. Jadi guru di sini sebagai fasilitas agar siswa itu bisa meyakin bahwa dirinya itu memang bersalah dan tidak mengulanginya kembali. Jadi ini fungsi dari segitiga restitusi. Ini kasus yang pertama, di sini saya terapkan di kelas 10 SMA 8 berapa itu di kelas 10 yang bernama Bella. Dia akan menolak ketika saya memberikan pelajaran matematika. Walau sebelumnya Dewan Pembelajaran memberikan penawaran dengan beberapa pilihan, yakni mau belajar tema atau muatan pelajaran apa. Ketika anak-anak yang lain menjawab matematika, namun Bella ini akan bergerak dengan suara sedikit tinggi dengan kata-kata, "Aku benci matematika, aku gak mau berhitung, aku pusing kalau menghitung," sambil menggerak-gerakkan meja, bahkan dengan dirinya bisa tangis walaupun Bella sering ditertawakan teman-temannya. Namun Bella akan melakukan hal yang sama ketika menghadapi pelajaran matematika. Jadi di sini saya berusaha mencari kasus satu ini tentang apa maksud dari Bella ini, kenapa, bagaimana, dan apakah masalah ini benar-benar serius. Jadi dengan menggunakan segitiga restitusi, maka Bapak Ibu bisa simak video yang telah saya terapkan.
solusi dari suatu masalah di sekolah di mana Bella ini tidak suka lah pelajaran matematika. Setelah digali dengan segitiga restitusi, maka alhamdulillah nilai kebajikan yang diperoleh siswa ini adalah pada pelajaran berikutnya sudah mulai terbiasa dengan pelajaran matematika. Ini adalah kasus yang pertama. Semalam saya membuat 2 kasus. Tapi mungkin sekilas saja ya Bapak Ibu, ini adalah perilaku bullying yang sangat rentan lah di pelajaran SMA ya, atau di sekolah kita. Jadi di sini ada kasus 2. Ini menggunakan segitiga restitusi juga, di mana sini adalah namanya Yasir, di mana dia sering dibully teman-temannya, kemudian dia ingin memperbaiki atau ini yang kalau ini sering membuli lah orangnya. Jadi ya kenapa dia sering membuli teman-temannya? Jadi dia saya tanya langsung dengan segitiga restitusi. Kemudian nilai yang dapat diambil dari Yasir ini adalah, kita simak sedikit. Bapak Ihsan telah membuka mata dan hati saya bahwa semua manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan saya adalah kekurangan yang lain. Namun sebaiknya diri saya ingin berbagi kebahagiaan dan saling menghormati satu dengan lain. Terima kasih Bapak Ihsan. Oke, alhamdulillah Yasir ini setelah di segitiga restitusi, dia sudah tidak membuli teman lagi. Jadi ini adalah dari fungsi segitiga restitusi. Kemudian kita sebelum penutup kita ada break sebentar. Ini adalah satu mindset kita. Apalagi kita sebagai seorang pengajar, kita akan dituntut hari-hari itu dari Senin sampai Minggu itu bekerja lah. Ini adalah ranah kita. Ini Senin mulai membawa sepeda, kemudian Selasa mulai berjalan, Rabu mulai mendaki, kemudian Kamis agak tenang, kemudian Jumat turun. Sabtu yes, Minggu kita refreshing, Senin naik lagi. Nah inilah perputaran kita. Kalau seperti ini kita menjadinya ini adalah berat lah, karena ini ada suatu mindset memberatkan diri. Jadi kita bisa mengubah hidup pola kita itu sekarang. Nasib Anda itu tergantung pola pikir Anda, itu yang pertama. Hidup Anda hanya ada 2 pilihan. Pertama adalah Anda memprogram hidup Anda menjadi lebih baik. Kedua, jika Anda tidak memprogram hidup Anda, maka hidup Anda akan diprogram oleh orang lain. Jadi hasilnya mungkin bukan sesuatu yang akan membawa Anda ke arah yang lebih baik. Nasib Anda adalah hasil dari pola kebiasaan yang Anda jalani. Dan pola kebiasaan ini berasal dari pola pikir Anda. Apa yang Anda pikirkan akan membentuk perasaan, tindakan, hingga kenyataan nasib Anda. Jika Anda terus melakukan pola hidup yang sama, Anda hanya akan mendapatkan hasil yang sama. Sama tadi perputaran antar bersepeda tadi, jadi sama minggu-minggu tetap seperti itu. Untuk menciptakan nasib yang berbeda, Anda harus mengubah pola hidup Anda. Programlah pikiran Anda dengan visi dan tujuan yang jelas, fokus pada kesuksesan dan kebahagiaan. Buatlah kebiasaan positif yang mendukung mencapai impian Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju perubahan akan mengubah arah hidup Anda. Oke, sampai di sini tentang budaya positif, salah dan hilaf. Atas kesempatan atau penyampaian saya mohon dimaklumi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian paparan dari teman kita, calon guru penggerak dari SMA Negeri 8, Bapak Muhammad Ihsan SPD. Semoga membawa perubahan baru untuk dunia pendidikan kita ke depannya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini. Sebelum menutup acara kita ucapkan dulu terima kasih dengan mengucap Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan kita laksanakan sesuai keyakinan kita. Jadi sebelum kita belajar itu kita perlu namanya peraturan kelas yang berasal dari peraturan kelas. Nah, di sini ada 3 macam yang Bapak paparkan dari peraturan kelas ini. Kemudian hasilnya ini kalian catat apa saja peraturan kelas yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini kita paparkan menjadi keyakinan kelas. Nah, ini yang kita minat pada waktu pembelajaran berikutnya. Selanjutnya apa nanti nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas. Apakah kalian sudah paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Bapak akan membagikan atas stiker. Sudah? Nah, di atas stiker ini kan kertasnya masing-masing menuliskan 1 peraturan kelas atau boleh juga 2 atau 3. Jadi kalian bisa menulis 1, 2 atau 3 lah. Sekarang kurang lagi 5 menit dari sekarang Bapak Ibu tentang peraturan kelas yang akan kita buat nanti. Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Seandainya kalian tidak paham, bisa ditanyakan langsung pada Bapak. Jadi peraturan kelas itu misalnya tidak boleh membuli teman, tidak boleh mengganggu teman dalam belajar, kemudian tidak boleh mencontek atau menyalin jawaban teman waktu lama. Itu salah atau sebagian dari peraturan kelas kita. Boleh membuat sampah sembarangan. Adakah yang sudah selesai? Oke, ada yang beberapa lagi yang belum selesai, kita tunggu sebentar. Apakah ada lagi yang perlu ke sini? Kalau perlu bisa ambil satu lagi. Bagi kita. Kalau ada yang lain. Oke, sekarang kalau sudah kalian selesai, jadi apa itu peraturan kelas itu bisa satu persatu maju ditempel di sini. Contohnya seperti ini. Kalian tempel di sini. Jadi berjejerlah. Siapa dulu mungkin dari laki-laki atau perempuan yang maju silakan. Kemudian sebelah sini. Ya, silakan maju. Ya, Fitriani maju. Ya, sekarang Mas Bunda maju. Oke ya. Ya, laki-lakinya mundur sebentar ya. Jadi berjejer sebelah sini. Ya. Selanjutnya ya. Saudah maju. Oke, peraturan ini bolehlah tulis lebih dari 1. Jadi bebas. Lebih dari 1. Jadi nanti Bapak akan membacakan peraturan kelas. Oke. Nanti lanjut. Lanjut sebelah. Enggak, saya dulu. Ya,
jaket di dalam kelas. Tingkong ya, memakai topi dalam kelas. Selanjutnya ada tidak boleh berkata kasar. Ini teman seperti apa? Musik. Coba memberi teman. Menghina teman. Bentak teman. Apa lagi? Yang berkata kasar. Ya, benar. Jadi kita harus berkata sopan. Selanjutnya ada lagi pendapat teman kalian adalah tidak boleh berisik saat pelajaran. Nah, ini seperti apa? Tidak boleh berisik saat pelajaran. Artinya Berbicara ketika Bapak menjelaskan. benar. Kalau waktu pelajaran dimulai, diharapkan semua siswa itu tidak boleh berbicara di luar Pelajaran. pelajaran. Jadi di sini maksudnya bukan hanya di dalam pelajaran itu tidak boleh berbicara, tapi boleh, tapi yang dilarang itu membuat keributannya dan berbicara di luar tema dari pelajaran yang kita pelajari lah. Jadi kalau berbicara itu boleh aja, apalagi dalam diskusi maka diwajibkan atau diharapkan siswa itu aktif dalam mengungkapkan pendapat. Ya. Selanjutnya di sini ada lagi tidak boleh membolos saat jam pelajaran. Nah di sini bapak tanya apakah ada yang pernah membolos? Tidak. Selanjutnya apakah ada yang pernah membolos? Tidak. Alhamdulillah, berarti di sini sudah mentaati peraturan maka tidak boleh membolos waktu jam pelajaran. Selanjutnya lagi di sini ada tidak boleh memakai topi, saudara ya. Tidak dilarang makan dan minum saat jam pelajaran berlangsung. Apakah di sini ada yang makan dan minum saat pelajaran berlangsung? Tidak. Alhamdulillah. Berarti kelas di sini sudah menerapkan tentang keyakinan kelas lah, atau mentaati peraturan kelas. Oke, selanjutnya lagi. Nah ini mungkin yang banyak. Nah ini adalah apa namanya, masa-masa pubertas. Ya, kalau dibilang itu antara laki-laki dan perempuan itu seperti merasa berasa atau saya cinta ya. Dilarang berduaan sesama lain jenis. Ada peraturan dewas. Ini dilarang berduanya. Selanjutnya lagi. Tidak boleh. Oke, selanjutnya lagi ada namanya tidak boleh memakai baju yang super ketat. Nah ini ada memakai baju yang super ketat. Tidak ada. Sebaiknya dapat bebas sama Oke, selanjutnya lagi. Tidak boleh berkata
Ini adalah peraturan kelas yang baik. Maka kita akan membuat satu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas yang dia buat. Jadi keyakinan kelas yang dia pertamanya apa? Menurut kalian? Apa yang pertama? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Saya membuat kegiatan dalam kelas. Apa keyakinan? Oke, sekarang kita akan mengadopsi dari peraturan kelas ini ke keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas yang ada di dalam kelas ya ini kita jabarkan lagi di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu dari peraturan itu di mana menjadi sadar bahwa peraturan itu dibuat untuk bukan untuk menjaga tapi melakukan menjadi kesadaran dia untuk melaksanakan keyakinan kelas itu agar kelas itu tetap aman. Oke, selanjutnya di sini tadi ada membuat kegiatan dalam kelas. Kira-kira biasanya seperti apa keyakinan kelas? Menjaga ketertiban. Ya, ini adalah menjaga ketertiban. Jadi bila tertib pasti aman ya lah. Aman itu damai dan kelasnya nyaman serta tertib. Oke, selanjutnya yang kedua. Ini ada tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh Datang terlambat. Ini kita akan lanjutkan. Tadi yang kedua adalah keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Karena di sini ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini apa sih? Menjaga kebersihan. Menjaga selanjutnya ada tidak boleh memakai seragam yang tidak sesuai aturan. Apa ini keyakinan kelasnya? Berpakaian rapi. Berpakaian kemudian sampai tidak boleh berkata kasar. Berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Yang sopan.
Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai apa saja yang terkandung di dalam keyakinan kelas ini. Oke, yang pertama adalah menjaga ketertiban. Nilai apa yang kita ambil? Disiplin. Disiplin. Adakah lagi nilainya? Yang pertama disiplin. Ketertiban, keamanan ya lah. Termasuk ada? Termasuk. Keamanan. Oke, ini adalah nilai lah, nilai yang kita ambil apabila kita menerapkan keyakinan kelas ini. Selanjutnya pada poin kedua datang tentang waktu. Apa itu? Disiplin. Dan oke, disiplin itu tentang waktu ya lah. Kalau dalam hidup pelajaran, kalau bertanggung jawab artinya dia bertanggung jawab segala aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan. Selanjutnya yang keempat, berpakaian rapi. Nilai apa yang ambil? Kerapian. Adakah lagi nilai yang ambil? Nilai rapi berarti artinya banyak bersih ya. Dan ya, nyaman dipandang, rapi, keindahan, Kebersihan. Selanjutnya pada poin 5 adalah berbicara yang sopan. Rasa hormat dan santun. Santun lagi Hormat. hormat. Terus kata-kata dan kata lembut itu sopan ya lah. Nah, inilah nilai kebajikan yang dapat kita ambil dari satu keyakinan kelas yang ada di dalam kelasnya. Jadi bila dia bisa menerapkan ini, maka nilai kebaikannya ada di sini. Inilah dinamakan budaya positif di dalam kelas. Apakah ada yang ditanyakan?
mari kumin disiapkan di depan kayak. Kalau dia. Peraturan kelasnya.